Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mat TV. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin teman-teman kenal atau pernah mendengar atau tahulah seorang artis lawas yang bernama Uli Arta. Ya, memang ia sudah meninggal pada tahun 2013 lalu di usia ke-59 dengan riwayat penyakit komplikasi. Ada yang menarik ketika kita membahas artis ini, ya, Uli Arta. Karena apa? Karena ia memilih menjadi mu'alaf. Ya, dia dulu bukan seorang Islam, non-Islam, tapi di akhir hidupnya ia memeluk agama Islam. Bahkan dengan keputusannya yang terbilang berani ini, karena pindah dari agama non-Islam ke agama Islam, membuat dirinya tidak terbuka akan hal tersebut, termasuk kepada keluarganya. Seperti apa kisahnya? Mungkin kita akan melihat video singkat ini. Silakan. Masih ingatkah kalian dengan sosok wajah yang satu ini? Ini adalah sosok artis lawas papan atas yang bernama Uli Arta. Ia mengawali karirnya pada tahun 70 sebagai pemain drama di TVRI. Wanita kelahiran 53 ini telah banyak membintangi sinetron yang cukup sukses di zamannya. Salah satunya adalah Buku Harian bersama Elma Theana dan Didi Petet, kemudian sinetron berjudul Janjiku bersama dengan Paramita Rusady, dan masih banyak sinetron lainnya yang tersohor di zamannya. Namun tahukah kalian, semasa hidupnya Uli Arta adalah sosok pribadi yang tertutup. Saking tertutupnya, tak satu pun yang mengetahui penyakit wanita yang berjuluk Mama Uli ini, hingga akhirnya ia dirawat di rumah sakit dengan ditemani suaminya. Bahkan yang mencengangkan, tak satu pun keluarganya yang tahu tentang keislamannya, sebelum akhirnya Uli menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Usut punya usut, ternyata Uli telah memeluk Islam sejak tahun 2012 silam. Walau keislamannya sempat ditentang oleh keluarganya, namun jasad Uli Arta tetap dikebumikan secara Islami. Alhamdulillah. Baiklah, saya mengapresiasi besar sekali kepada saudara Uli Arta ini. Pasalnya dia telah memilih jalan kebenaran, yaitu jalan untuk menjadi seorang muslim. Padahal kalau dilihat ya, dulu berbeda sekali dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu zamannya hijrah, ya, mode-mode hijrah. Bahkan kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, bahkan dari internet, media sosial dan sebagainya. Kalau dulu ya, 2013 untuk menjadi seorang mu'alaf itu, saya rasa itu adalah hal yang sulit, karena informasi belum cukup untuk kita dapatkan, bahkan dengan HP saja, dengan internet ya, masih jarang sekali. Terus lagi tidak ada kelompok, tidak ada golongan yang membuat kita untuk semangat untuk menjadi seorang mu'alaf. Ditambah lagi gemerlap dunia artis entertainment, yang mana kita ketahui bahwasanya di kehidupan artis itu bagaimana ya, glamor ya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, di tengah hiruk pikuk, di tengah kesusahan yang dialami oleh Uli Arta, ia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Dan tentunya saya yakin ini adalah bukan keputusan yang mudah, bukan keputusan yang gampang untuk dipilih oleh Uli Arta. Apalagi dengan keputusannya tersebut membuat keluarganya pun mungkin tidak akan menerima kehadiran Uli Arta lagi ketika ia mengetahui bahwasanya Uli Arta telah memasuki Islam. Maka dari itu, pilihan Uli Arta adalah menyimpan keislamannya kepada para keluarganya. Dan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali ya. Kita ketahui banyak kejadian bahwasanya ada orang yang non-muslim lalu ia menjadi mu'alaf, lalu dia dibuang oleh para keluarganya. Dan saya yakin tidak semua orang bisa menerima cobaan ini. Ketika orang itu tidak benar-benar untuk menerima hidayah dari Allah, maka tentunya orang itu pasti akan down dan mungkin bisa kembali lagi menjadi seorang murtad. Lalu bagaimana dengan sikap seorang Uli Arta ketika ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, namun ia menyembunyikan status keislamannya? Maka dari itu kita akan melihat sebuah video dari Gus Baha berikut ini. Silakan. Ketika sejarah Chenghu, Laksamana Chenghu, sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya, sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya, maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu, membawa pasukan 80 berapa gitu, kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara, mulai masuk Indonesia ini ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islam. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba,
Apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu. Tapi kalau sampean tanya tarikh, saya punya. Tarikh adalah Karena sejarah. ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balik malih ya, ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya, saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas, Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas, kata Nabi, ya Abu Dzarin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami salat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Lah sampean saiki takok, tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ya ora oleh, Gus. Kuat anak kuwe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham nggih? Macem-macem. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Baiklah, Gus Baha pada waktu itu ditanya oleh seseorang tentang menyembunyikan dalam keislaman. Lalu ia menjawab bahwasanya tidak ada hukum tetap untuk menyembunyikan keislaman seseorang, tetapi ada sejarahnya, ada tarikh yang mana yang disebutkan dan diceritakan oleh Gus Baha tadi. Sebenarnya banyak sekali ya kisah-kisah sahabat yang mana pada saat itu, saat awal-awal mula Islam didakwahkan, banyak orang-orang yang menyembunyikan keislamannya. Itu karena apa? Karena takut pada saat itu jika ada orang Islam ya 1, 2, 3 itu jumlahnya masih sedikit, maka orang-orang Quraisy akan menyiksa orang-orang yang masuk dalam Islam karena jumlahnya sedikit. Maka dari itu pada saat itu para sahabat berbondong-bondong untuk menyembunyikan keislamannya. Salah satu contoh sahabat yang menyembunyikan keislamannya pada saat itu adalah Mus'ab bin Umair, yang mana ia menyembunyikan keislamannya bahkan kepada keluarganya, bahkan sama ibunya. Karena diketahui bahwasanya pada saat itu ibunya sangat sakit hati jika melihat atau tahu kondisi anaknya yang menjadi seorang muslim. Ya, pada akhirnya ibunya pun tahu dan ibunya pun ingin memukul. Tapi lantas ketika ia ingin memukul anaknya yang sudah memutuskan untuk menjadi seorang Islam, ia melihat sebuah cahaya dalam wajahnya yang membuat hatinya itu mengatakan bahwasanya, oh benar, Islam ini agama yang benar. Nah, dari sini Allah itu sebenarnya tidak meninggalkan kita ketika kita masuk dalam Islam. Bagi orang-orang yang non muslim ya, bagi teman-teman yang ingin login, ya login aja lah. Dan untuk Mbak Uli Arta, kami sungguh menginginkan kematian sepertimu. Kenapa? Karena di dunia ia non muslim, tapi di akhir-akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Tentunya ketika ia berikrar untuk menjadi seorang muslim, semua dosa-dosanya terlampau dicuci habis sehingga ia kembali fitri. Ya, berbeda dengan kita ini belum ada jaminan kalau kita muslim, kita tetap menjadi muslim ketika kita menemui ajal kita. Karena bahkan ketika kita menemui sakaratul maut nanti, akan ada 2 iblis atau setan yang menghasut kepada kita. Yang satunya akan berkata, wahai fulan, masuklah engkau dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang benar. Dan ketika kita berhasil menolak ajakan setan itu, maka akan datang satu setan lagi, yang mana setan tersebut akan menghasut kita, wahai fulan, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama terbaik bagimu. Dan tentunya akan ada kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, yang mana semua setan itu akan menghasut kita agar kita terkeluar dari yang namanya agama Islam. Itu yang menjadi ketakutan bagi kita semua. Nanti suatu saat kita akan menemui kejadian tersebut masing-masing ya. Semoga kita selalu diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah
memegang erat agama muslim. Kita selalu berdoa semoga kita selalu diistiqomahkan untuk selalu beribadah ya, mencari amal soleh. Dan tentunya satu, kita meminta untuk selalu diistiqomahkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.